kami bersama dengan tidak hanya saya pribadi, tapi saya kru segala kru. Dua, tiga. Dalam rangka membicarakan tentang ekonomi di bidang kebudayaan dan perfilman di Jogja di masa pandemi ini, karena kan pada saat diumumkannya bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan bersekolah di rumah, maka kemudian seluruh aktivitas syuting kan berhenti semuanya. Ya kan, saya pribadi juga ada produksi 2 film di Jogja berjudul Ibu karyanya Jehan Angga, terus kemudian sama Surga Yang Tak Tidur dengan 3 karyanya Prita Gita, dan film saya sendiri yang sedang melakukan persiapan film Gatot Kaca yang kemudian akan syuting di Jogja, itu juga sempat terhenti pada saat itu. Meskipun ada beberapa teman-teman juga yang lain dari filmmaker Jogja juga seperti Ismail Basbet juga syuting di Jogja berhenti. Terus banyak juga ya, dan filmnya Anggi Nun yang menang di Locarno Film Festival yang mestinya akan tayang di bulan puasa kemarin juga terhenti karena bioskop tutup. Jadi situasi ini membuat kita semua bertanya-tanya terkait dengan keputusan dari pemerintah daerah, dari gubernur, dari Ngarsodalem bahwa tanggap darurat COVID diperpanjang. Itu kemudian seolah-olah memberikan persepsi bahwa situasi COVID di Jogja masih belum selesai. Padahal sebetulnya itu hanya berbicara urusan administrasi saja. Misalnya seperti yang tadi dijelaskan oleh beliau, kalau seandainya tanggap darurat COVID itu dihentikan, maka kemudian pendanaan atau penanganan terhadap pasien atau yang terdampak itu tuh agar kemudian terhambat oleh birokrasi. Salah satunya melalui lelang gitu. Tapi ketika ada istilah tanggap darurat, kondisi darurat, maka kemudian segala macam birokrasi itu bisa direct. Itu sebetulnya. Tapi tidak berhubungan langsung dengan kondisi perekonomian, tidak menghambat keputusan untuk darurat diperpanjang itu tidak kemudian berhubungan langsung dengan penghentian syuting, penghentian aktivitas pariwisata, penghentian aktivitas ekonomi terutama yang menyangkut bidang kebudayaan. Sebetulnya itu tadi beliau mengatakan begitu. Intinya adalah bahwa selama kita masih bisa melakukan protokol ketika melakukan syuting, ketika melakukan tindakan kegiatan berkebudayaan, beliau menyarankan tidak ada persoalan apa-apa selama kita melakukan itu dan kita memberikan akses untuk tracing. Jadi juga disarankan jangan terlalu banyak melibatkan kru, jangan terlalu banyak juga membuat sebuah film yang itu melibatkan pemain-pemain masif seperti film kolosal, seperti film Sultan Agung, Soekarno, seperti itu jangan dulu. Tapi kalau selama itu film drama, kemudian lokasinya masih terkumpul terisolit di satu lokasi yang mana itu bisa ditrace krunya, ya kan, datang dari mana, bersinggungan kepada siapa saja, itu bisa ditrace. Sebetulnya itu persoalan itu bisa diatasi. Nah, ini yang membuat kami merasa ayem, dan kami juga akan menginfokan kepada teman-teman semuanya, teman-teman pemain bintang. Susahnya jadi orang Jogja, filmmaker Jogja, sekalipun sudah membuat film di Jakarta, sudah membuat film sampai internasional, tapi kan tetap butuh pemain bintang. Nah, pemain bintang itu isinya kan ada di Jakarta semua. Pemain bintang yang ada di Jogja, sukses sedikit pindah Jakarta. Jadi ketika terjadi lockdown seperti ini, maka saya misalnya tinggal di Jogja, ketika mau syuting pemainnya kan di Jakarta. Pemain Jakarta ketika mau ada ke Jogja tiba-tiba mendengar kabar tanggap darurat COVID diperpanjang, seolah-olah PSBB diperpanjang. Jadi akhirnya kemudian nggak berani ke sini, kita jadi tidak bisa syuting. Sementara kita yang dari pemain kru dari Jakarta, kru dari Jogja, ketika mau ke Jakarta, kasus COVID di Jakarta semakin naik. Jadi terstak gitu, bingung gitu. Nah, dengan adanya kebijakan dari Ngarsodalem, pertemuan itu dengan Ngarsodalem, kami sebenarnya sudah bisa menyarankan pada teman-teman semuanya yang ada di
luar Jogja, ya kan, mari silakan kalau misalnya mau syuting di Jogja, selama menggunakan protokol COVID dari Badan Perfilman Indonesia maupun dari Badan Perfilman daerah, monggo silakan kita bisa melakukan itu sebetulnya. Loh, kita ini kan tidak bisa melarang, karena itu juga punya implikasi ekonomi. Ya, tidak hanya film yang diputar, tapi kan juga pemainnya dan sebagainya kan juga mendapatkan bayaran. Tapi mungkin PKL atau orang jualan di sekitar tempat syuting juga mungkin juga laku, misalnya gitu. Itu kan membawa implikasi pertumbuhan ekonomi. Saya kan tidak bisa melarang, tidak. Yang penting bagaimana memenuhi protokol kesehatan. Tapi kalau memang ada bagian dari mereka itu yang kira-kira positif, ya udah bawa ke rumah sakit, ya kan? Tapi protokol itu dilakukan. Jadi kalau bisa ya tidak perlu harus film-film yang mengumpulkan orang banyak, ya film drama saja. Mungkin pemainnya hanya beberapa orang, daripada film sejarah yang mungkin perlu perjurit 100 wong, 200 wong, itu akan sulit dikontrol. Lebih baik jenis filmnya ya film-film drama aja atau film humor. Ya juk saya ya Pak, filmnya Bramanto karo keluargane wae Pak. Saya Siti ya kan, karena terus kamu makan modal kalau begitu. 4 bulan kan sudah di sini dia, ya kan, dia di sini 4 bulan, ya kan, tidak nyambut gawe, nganggur. Lah kamu makan duit simpanan dong, dan dia tidak digaji. Ya mestinya kan kerja. Ya silahkan asal memenuhi protokol kesehatan. Oke, ini monggo. Ya, itu lagi. Vitamin B wis metu nganu juga. Ora, tunggu-tungguan kelas do nomor rapid kok. Karo Adio kok dhewe. Dewe, Adi, iki manajer Gamblong ya? Oh iya.